Disiapkan oleh si Empok. Mari nikmati, jangan malu-malu. Kampung Budaya Betawi Depok semoga semakin maju. Zatul Aqman wal habbuzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar sadaqallahul azim. Dan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati. Ya, hadir di sini lurah kita, yaitu Lurah Bapak Haji Suhendan. Doakan mata'anu bidufli khayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan asbab wasilah datangnya saya kemari yaitu Bang Haji RW alias Bang Haji PI, si kumis manis, si cincin unik. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur juga, sehat walafiat. Sahabat-sahabat semua mohon maaf nih tidak disebut satu persatu. Dari grup Selendang Maya, cantik-cantik, yang cakep-cakep, calon-calon artis. Ada yang sudah jadi artis, kita doakan makin jadi artisnya. Dan juga saudara-saudaraku semuanya yang mohon maaf belum kenal, yang hari ini baru jumpa, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dianjurkan bahkan diwajibkan untuk banyak-banyak bersyukur atas banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmat Allah ini sangat luar biasa yang kita nikmati. Kalau dibilang bahwa kita ini banyak masalah atau mungkin ada yang berbicara dalam hati kita ini kekurangan uang, kita ini adalah miskin, kita ini nggak punya apa-apa, itu adalah salah. Betul. Maukah kita menukar mata kita satu saja dengan uang 500 juta? Gak akan mau, betul. Maukah kaki kita sebelah kita putus ditukar dengan uang 500 juta? Kita hanya punya satu kaki, pasti kita tidak mau. Kalau kita mau, uang 500 juta ada di depan mata kita, iya. Ini tandanya bahwa seluruh anggota kita ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kekayaannya tiada tara. Itu ingat kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allaha laghafurur rahim. Kata Allah, apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan dapat menentukan berapa banyak bilangan jumlahnya. Inna Allaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sebaik penerima taubat dan lagi maha penyayang. Artinya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan banyak bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan Allah tambah nikmat kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, adanya hanya mengeluh dan mengeluh. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka adab yang sangat pedih akan Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada kita tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong menjadi umat yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf satu lagi tadi belum saya sebut namanya sebagai kameramen kita. Siapa namanya? Mas Bagong. Terus itu namanya emang serius gitu? Itu mah mungkin lakopnya ya. Lakopnya asli namanya Mas Dayat. Ya, dari bahasa aslinya mah Mas Hidayat sebenarnya. Yang senantiasa selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sendiri punya lakop namanya Pancasona, Pak. Dahsyat ilmu Pancasona. Tapi mohon maaf, Pancasona di sini bukan saya punya ilmu kanuragan Pancasona dibacok nyambung lagi, bukan. Tapi Pancasona di sini adalah saya ada punya majelis taklim namanya Majelis Taklim Pancasona. Kepanjangannya Pancaran Cahaya Sholawat Nabi, disingkat jadi Pancasona. Itu majelis taklim saya, bertempat di Jati Asih samping tol Jati Asih, dekat dari sini cuma satu. Dan mohon doa dari semuanya. Sekarang saya sedang membangun suatu pesantren di luas tanah insya Allah hampir 1 hektar, tapi di daerah Cikarang, ya belakang Delta Mas, dekat dengan Maikarta. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mohon maaf saya bingung nih acara ini acara apa sebenarnya ini. Saya juga belum dikasih tahu ini sebenarnya acara apa, pembukaan atau acara pelantikan atau acara syukuran, saya juga belum tahu. Pak Lurah mungkin soft opening untuk acara. Intinya berarti kita adalah syukuran. Ya. Intinya adalah syukuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah datangnya kita kemari ini adalah bukan karena sekonyong-konyong kita datang sampai di tempat ini.
Datangnya kita kemari adalah asbabiyah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita kemari adalah takdir, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita cita-citakan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, rencana Allah lebih baik daripada rencana kita sebagai manusia. Betul? Betul. Bisa jadi kita punya rencana sangat luar biasa, akan tetapi ternyata rencana kita ini tidak pernah jadi. Karena apa? Mungkin ada rencana Allah yang lebih baik untuk kita. Mohon maaf, mungkin dulu saya dengan teman-teman selendang mayang sering acara, Pak. Sering pertemuan, tapi kok belum jadi-jadi juga. Jadi, tapi di YouTube, alhamdulillah. Berarti masih hidup artis-artis YouTube nih kita ini. Alhamdulillah, segitu pun kita masih punya YouTube. Ya, ada kita ditonton di YouTube, alhamdulillah. Tapi ternyata acara kemarin mungkin ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini loh tempatnya kita akan mengembangkan kreatif kita sebagai seorang seniman. Artinya ya, mungkin pada dasarnya kemampuan kita ini kan beda-beda. Ada yang mungkin kemampuannya bisa melawak, ada mungkin kemampuannya, ada yang bisa menangis, atau mungkin ada yang menjadi preman dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah acting buat kita. Mengasah, menguji kemampuan kita sejauh mana kita mampu di dalam menjalankan kemampuan yang ada dalam diri kita. Betul. Kita, mohon maaf, kayak saya sendiri. Mungkin kata orang, Ustaz, saya sendiri belum merasa bahwa diri saya ini adalah Ustaz, karena masih banyak kehilapan, mungkin karena masih banyak kekurangan. Dan bagaimana mengasah akting saya sebagai mencontoh seperti ustadz-ustadz yang lainnya, berarti situ kita harus punya kemampuan. Apa kemampuan kita? Yang pertama adalah mental. Betul. Yang pertama adalah mental. Kalau mental kita sudah bagus, insya Allah apapun yang kita hadapi, no problem, tidak akan ada masalah. Kedua, tatapan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena beda, Pak. Bu, mohon maaf, dunia acting dengan dunia nyata yang sering kita lakukan itu beda. Mungkin saya ceramah panggung dengan ribuan manusia sudah terbiasa, tapi setelah saya menghadapi kamera panas dingin juga saya ngerasain. Mohon maaf, ketika saya main di depan kamera, walaupun nggak ada pengunjungnya, nggak ada. Kemarin waktu Ramadan saya sering menghadapi kamera, ngomong sendirian, nggak ada yang melihat. Ternyata saya sendiri juga aku. Nah, itu bedanya kamera. Justru kamera itu ibaratkan lebih juta-jutaan manusia di hadapan kita. Tapi kalau seandainya ceramah hanya biasa lah tanpa kamera, insya Allah tidak terbiasa. Tapi kalau saya tanpa kamera, saya tidak lagi bisa. Karena mudah-mudahan itu sudah kami kita akan lebih baik dan mampu untuk mengasah kemampuan kita dalam menjalankan aktivitas yang kita inginkan, yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua cita-cita kita tercapai, apapun yang kita inginkan senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah turun untuk kita, insya Allah kita tidak akan mendapatkan sebuah kesulitan yang akan kita lalui bersama. Itu pun menjadikan satu bahwa hidup kita ini adalah sebagai manusia yang benar-benar diberikan oleh Allah akal dan pikiran serta sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada acara-acara lain yang akan disampaikan oleh orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru kita. Mudah-mudahan kita semua berikan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita pun bisa menjadi manfaat untuk manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji prestasi pun mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang saya hormati dan bersama-sama kita cintai lurah kita, lurah Seribu, Bapak Suhendar. Yang saya hormati juga dan bersama juga kita hormati dan kagum pada beliau Bapak Ali Pancasona. Yang saya hormati jajaran Ketua RW, mungkin ya 1, 2 sampai sekian RW di 200.000 ya, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, baik mungkin dari perwakilan LPM dan lembaga-lembaga yang berada di kelurahan lainnya, yang mohon maaf saya tidak tata namanya satu persatu. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya kita pada malam hari ini yang utamanya adalah ya silaturahmi. Semoga dengan wasilah silaturahmi tersebut usia kita dipanjangkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga yang saya hormati dan bersama-sama kami cintai ya, di Kampung Budaya Betawi Depok ya, yang sebelumnya barangkali ada nama lain ya, itu adalah Bapak Haji Rosidi ya, ikon Kampung Budaya Betawi Depok beserta ibu dan keluarga. Dan juga yang saya hormati Mas Bagong ya, saudara utama di Rumah Kreatif Betawi Depok yang memang berada di bawah naungan Kampung Budaya Betawi Depok, dan juga kawan-kawan kami, sahabat kami dari wilayah Gunung Kidul, Bapak RW Jun beserta juga mantan daripada Perguruan Tinggi Mayang. Alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dan bergabung dengan yang namanya Kampung Budaya Betawi Depok. Ini yang alhamdulillah didukung oleh berbagai macam elemen. Adapun pada malam hari ini, yang pada intinya kami berada di puncak ini, ya kalau kita dari Palu namanya di puncak. Dalam cuaca yang dingin ini, pada awalnya adalah untuk penguatan pelatihan di rumah kreatifnya ya, rumah kreatif atau dalam Kampung Budaya Depok itu adalah dapurnya sinema, dapur sinemanya Kampung Budaya Betawi Depok. Kemudian juga memang kami masih terus pelatihan dan sebagainya menuju insya Allah nanti adalah sinema yang berjudul Di Antara Dua Jendela. Itu yang sedang kita garap dan kita usahakan. Kemudian juga dalam hal ini memang banyak informasi yang belum bisa kita informasikan atau disebarkan ya kepada lingkungan Duren Seribu khususnya. Daripun kita sudah saya sudah berkomunikasi dengan beberapa ketua RW yang kita sudah launching, memang sudah sampai, mohon maaf, sampai ke wali kota, sampai ke lurah, ke kecamatan dan tokoh-tokoh Betawi Depok ya, tokoh-tokoh Depok. Tapi ke lingkungan sendiri memang belum katanya, dan ada barangkali ya, tapi kalau tidak pada bilang kali kami mohon maaf sekali ya, karena memang kalau kata Bapak Haji Rosidi ini jadwal padat ya, pagi, siang, sore sampai malam, kadang-kadang kita sampai jam 12, besok pagi lagi kita harus jalan lagi. Dan tadi sudah saya pedaskan bahwa ibarat membangun rumah ini, kita bangun fondasi, tembok, kemudian naik genteng. Pada intinya dulu bangun aja dulu, yang penting jangan kehujanan, tinggal nanti nemplok bibitnya, pelurnya dan sebagainya belakangan itu. Dan itu memang kita karena kondisi yang memang mengharuskan kita, ya kita harus punya ada ART, ada perbuatan dan sebagainya. Ya ujung-ujung barangkali kemarin Bapak Ketua RW 08 dan sebagainya ada di situ namanya ya, dan saya lihat ujung-ujung juga ya beliau dilibatkan. Ini mohon maaf sekali, dan memang sebelumnya juga beliau sudah tahu ya adanya tadinya mau Betawi orang ya, Betawi orang itu. Jadi kita ini memang sedang membangun, dan insya Allah juga PR kedepannya sangat banyak. Karena perencanaan penyatakan kampung budaya ini itu sangat mudah memang menyebutnya, kampung budaya ya, Duren Seribu ya. Ini mudah sekali menyebutnya, tapi berat menjalankannya. Tapi kalau berat menjalankan, kalau kita sudah mulai dan kita sudah
bukan kulinernya, lingkungan budayanya, termasuk pakaiannya, ya. Dan saya memang memperkuat mulai dari diri saya sendiri. Ini alhamdulillah di RKBD ini rekanan kita, ya kawan kita dari kampung pengajian Kebun Kopi ya, Gunung Kidul ya, Bapak UU ya, 25% Bang. Dari promosi ya. Ini dia bikinkan kita bikin pangsit dia ya. Ini Pak Lurah juga demikian seperti ini ya. Ya harganya pun cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya berdiri karena saya mau memaparkan ya. Nggak enak nih soalnya semua duduk, saya mau memaparkannya duduk juga nggak enak juga. Jadi punten Pak Lurah, Pak Kiai ya, semua Pak RW, saya berdiri mohon izin ya. Yang terhormat Bapak Lurah Duren Seribu, Bapak Suhendar yang sama-sama kita cintai, alhamdulillah beliau menyempatkan hadir ya untuk berkumpul bersama kita. Yang saya hormati Bapak LPM belum datang ya Pak? Jalan lewat ya, sasar di barengnya dia. Yang saya hormati Ketua Kampung Budaya Betawi Depok, Bapak Jirosidi dan Bapak Uki selaku Ketua Harian beserta pengurus yang tidak saya sebutkan. Yang saya hormati Pak RW, seluruh RW sekelurahan Duren Seribu, alhamdulillah meskipun mendadak namun bisa kumpul ya Pak ya di sini bersama kita. Amin. Di sini saya akan memaparkan mengenai Kampung Budaya Betawi Depok. Tadi sudah sempat dibahas oleh Ketua Harian kita, Bang Uki. Ini mohon maaf saya napasnya ngos-ngosan nih Pak, karena sebenarnya jadwal ini 7:30 ya. Tiba-tiba maju dan Pak Ustadz ternyata tadi sebentar sekali ya sambutannya, padahal saya masih dengerin di atas. Ntar ada tambahan waktu lagi nih buat Pak Ustadz ya. Jadi begini Pak, ini kita kalau kita melihat Duren Seribu, oh ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, mungkin belum ada yang tahu nih Pak RW. Ya saya Elis Rahmawati, saya biasa dipanggil Bu Rahma ya, atau Bunda Rahma ya. Di sini saya salah satu pengurus dari Kampung Budaya Betawi Depok, saya sebagai sekretaris dengan Mas Bagong, Bang Bagong nih selaku sekretaris. Jadi kita berdua. Di sini kita akan menyampaikan informasi dan memperkenalkan apa ya Kampung Budaya Betawi Depok gitu ya. Kalau di sini kita melihat potensi yang ada di Duren Seribu, kita lihat sejarahnya dulu ya. Kalau dulu itu kan masuknya ke Bogor ya, sehingga Duren Seribu itu sering dikatakan daerah tertinggal, terpelosok ya, gitu. Sehingga kita harus, padahal kalau kita lihat kekayaannya yang ada di Duren Seribu itu sangat banyak, mulai dari kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sangat disayangkan, itu adalah kekayaan kita yang harus kita kembangkan. Jadi kita yang pelosok, tertinggal, yuk kita di sini pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Untuk sumber daya alam itu kan kita sudah banyak sekali ya budidaya lele ya, Mas Krisna ya, budidaya lele, mujair gitu ya, dan ada juga untuk budidaya lidah buaya. Berbagai aneka olahan lidah buaya itu banyak sekali, saya sudah coba di kader-kader semua di Duren Seribu, itu produknya keren dan itu harus dikembangkan karena Duren Seribu itu identiknya dengan produk lidah buaya. Jadi itu semua adalah kekayaan ya yang memang harus kita kembangkan. Dan kalau kita lihat dari segi kontur atau letak geografis itu memang menunjang untuk kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Kalau sumber daya manusianya apa ya? Ya itu tadi, dari sumber daya alam itu kita ada produk-produk pertanian,
perikanan. Kemudian ada ternyata setelah ditelusuri, oh ya ada ya. Mohon maaf kita berhenti dulu ya Bapak Ibu semuanya. Bangun perekonomian, pembangunan yang bertemakan, ini menyangkut dengan temanya, nyangkut nih sama Pak RW Opos ya. Bersama kita kuatkan potensi dan ragam budaya untuk menguatkan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan nama Kampung Budaya Betawi Depok di Kelurahan Duren Seribu. Ini adalah awalnya berawal dari percakapan saya dengan Pak Lurah, dengan beliau, apa yang bisa kita angkat di sini, dan inilah Kampung Budaya Betawi Depok yang menjadi salah satu inovasi di Kelurahan Duren Seribu. Dan ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan, doa dan support dari semuanya ya. Jadi kita nggak usah bicara pariwisatanya dulu ya, kita bicaranya apa? Rutinin dulu aja. Kita banyak program, kita terlibat di dalamnya supaya apa? Supaya kalau kita cinta sama budaya, memperkenalkan budaya, berarti kita harus mengajak anak-anak kita untuk berperan langsung, terlibat langsung di dalamnya ya. Jadi di sini rencananya kami ingin mendirikan sebuah tempat, dan alhamdulillah kita sudah ada tempatnya ya Pak Lurah ya. Ada Fasum ya yang seharusnya pasar lingkungan ya. Itu mudah-mudahan nanti kita ke Pemkot ya Pak Lurah ya, untuk memastikan penggunaan Kampung Budaya Betawi ini. Dari di sini kita ingin menebarkan semangat kebersamaan kepada seluruh warga, khususnya dalam membangun dan melestarikan sumber daya manusia budaya Betawi Depok, khususnya dengan menggali potensi seni dan budaya yang sudah mulai tergeser ya, agar tidak punah, untuk tetap dilestarikan. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan kita juga supaya nggak dicuri ya, budaya kita, budaya lokal ini supaya tidak dicuri atau punah di kampung tempat kita tinggal, atau hilang begitu aja, itu kan sangat disayangkan ya. Dan dalam melestarikan seni dan budaya Betawi Depok ini tidak ada batasan apapun, umur nggak ada ya, golongan manapun, dan harus didukung oleh semua unsur elemen atau dinas terkait, termasuk tadi nih tim di divisi seni dan budaya, ada rumah kreatif Betawi Depok di dalamnya namanya, yang ini adalah tahap awal kita, tahap awal dari Kampung Budaya Betawi Depok ini untuk membuat film mengangkat budaya Betawi Depok yang berjudul Di Antara Dua Jendela, ini dari Gunung Sindur. Artinya apa? Tidak membatasi. Siapapun yang mau bersama-sama bergabung untuk memajukan budaya Betawi Depok, ayo di sini tempatnya. Ini menjadi pusat kegiatan budaya Betawi Depok. Termasuk saya pribadi pun, saya bukan orang budaya, bukan orang Betawi, saya orang Sunda ya, Elis Rahmawati, Elis ya. Tapi saya cinta di sini, dan saya harus jadi unik, saya harus belajar ini gitu kan. Sehingga kita bahkan saya mau turun juga untuk terlibat langsung di dalamnya, supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta sama budaya lokal gitu ya. Dan alhamdulillah kalau untuk dukungan dari dinas terkait, kita juga sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Pak Wijay. Di Pengasinan kita sudah mendapatkan dukungan dari beliau. Apa ya tujuannya? Tujuannya dari Kampung Budaya Betawi Depok. Oh iya, mohon maaf ini sekilas info, nanti ada kuis ya, ada kuis dari yang saya paparkan di sini. Kalau bisa jawab, saya dapat hadiah ya Bang Bagong ya. Kita sudah siapkan ya. Jadi ini hadiahnya enak loh. Ya, jadi apa sih tujuannya gitu kan? Coba kira-kira apa ya tujuannya dari Kampung Budaya Betawi Depok ini? Kita meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Jadi kita punya bakat apa nih? Keterampilannya apa? Kita gali di situ, kita kembangkan di situ.
pusat kegiatan di Kampung Budaya Betawi Depok ini. Kemudian kita juga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan eksternal dan internal dengan peran serta masyarakat ikut berpartisipasi langsung, itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusianya. Dan secara tidak langsung otomatis dapat memacu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di sini ada UMKM ya, baik kuliner maupun non kuliner. Dan Duren 1000 juga mendukung program Kota Depok, yaitu Kota Ketahanan Keluarga Depok Resiliency City ya. Kemudian Kampung Budaya Betawi Depok juga menjadi wisata edukasi. Kedepannya kita menjadi wisata edukasi. Jadi di Duren 1000 nantinya tidak hanya taman herbal aja, semua wisata edukasi. Taman herbal pun wisata edukasi ya Pak. Tapi kita juga ada seni wisatanya, seni dan budaya khususnya ya. Kelurahan Duren 1000 memberi peluang kreativitas menuju warga mandiri karena kita mempunyai pemimpin yang mendukung, mensupport warganya, sehingga kita ada kesempatan nih, ada peluang kreatif nih. Sayang kalau kita punya lurah yang mendukung, mensupport kita, kalau kita tidak kreatif karena disupport oleh beliau ya, gitu. Jadi saya pun membantu di Duren 1000 karena melihat sosok figur yang memang sangat baik ya, artinya mau mendukung warga untuk maju, gitu ya. Kemudian selain menjadikan nantinya warga mandiri, kemudian otomatis kalau sudah mandiri kan mampu bertahan dan merespon perkembangan peradaban dan unggul dalam pergaulan. Selain itu juga tujuannya mewujudkan sinergitas tatanan perekonomian yang baik dengan menggali potensi dan ragam budaya. Terakhir, tujuannya mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki, yang merupakan tanggung jawab kita semua ya, khususnya untuk generasi milenial, generasi penerus ya. Manfaatnya apa buat kita? Buat kita nih, manfaatnya nih, khususnya di warga setempat, masyarakat jadi mengetahui dan mengenal budaya lokal ya, mendapatkan fasilitas dalam penyaluran dan penggalian bakat kreatif dan keterampilan. Ini terkait dengan program yang ada di Kampung Budaya Betawi Depok. Ada pelatihan gambang kromong yang sudah dimulai dari 3 minggu ya kalau nggak salah ya. 3 kali pertemuan setiap Jumat malam Sabtu ya kan? Ganti. Beda ya, gambang kromong Betawi juga. Jadi ada jadwalnya untuk gambang kromong dan itu dibantu oleh pimpinan Padepokan Mahagenta ya Pak. Padepokan Mahagenta Pak Uyung ya. Alhamdulillah loh, ini suatu luar biasa ya. Bapak ternyata bisa kenal dan minta tolong Pak Uyung untuk bantu kita ya. Dan nantinya kita juga membuat lagu untuk bertemakan Kampung Budaya Betawi Depok ini ya. Kemudian budaya lokal nih, kita nih budaya lokal kita semakin kuat dan maju ya. Bukan nggak mungkin loh kalau budaya ini kita kembangkan, kita lestarikan, ini akan bisa sampai ke internasional ya Pak Ustaz ya. Doain ya Pak Ustaz. Amin. Amin dong Pak semuanya. Amin. Biar semangat ya. Doa nih. Dan yang paling penting apa Pak? Kebersamaan. Kebersamaan itu akan terus terjalin ya. Terjalin rasa persaudaraan dengan baik dan guyup. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang support ya, itu membuat kita justru semakin menguatkan, semakin guyup. Semakin guyup dan jadi percontohan ya di Bojong Sari ya, kita tunjukkan dengan adanya Kampung Budaya Betawi Depok ini. Jadi kalau ada anak-anak kita bisa kerahkan untuk latihan di sana, ada lenong bocah, nari tarian Betawi, kemudian ada nyanyi juga ya.
nanti kita sama-sama di sini akan membahas di diskusi. Abis ini kita diskusi loh Pak ya, karena kita juga butuh masukan dari semua yang hadir di sini untuk kemajuan kita juga ya. Dan di sini ada susunan pengurus, pembinanya langsung Bapak Wali Kota Depok. Bapak Wali Kota Depok kita saat ini Bapak Kiai Haji Muhammad Idris, dan alhamdulillah insya Allah beliau maju lagi ke periode selanjutnya nih. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau. Kemudian Camat Bojongsari di sini Pak Dede Hidayat. Untuk penasehat itu dari Ketua Koot yaitu Bapak Haji Ahmad Dahlan, Bapak Ahmad Dahlan. Kemudian ada tokoh juga Khairil Anwar, Bapak Haji Wardana, dan Bapak Mahendra yang Taman Herbal ya Pak, nggak asing ya. Penanggung jawabnya siapa nih? Penanggung jawabnya mulai dari lurah, LPM dan RW ya. Ini penanggung jawab sampai dengan RT loh. Ada RT kan di sini ya? Ada. Iya, jadi ini penanggung jawab gitu ya. Kemudian ketua umumnya Bapak Haji Rosidi, ketua hariannya Bapak Subgi, dan sekretaris saya. Itu kita ada PR, Public Relation atau Humas ya, bisa dikatakan Humas. Itu kabit Disporiata ya. Malah pengen dimasukin ke dalam struktur organisasi ini, saking menarik dan saking kepengen meningkatkan budaya lokal, apalagi nantinya kita jadi wisata ya gitu. Nah ini Ibu Emak, saya nyebutnya Emak Tati Wijayati, Dr. Tati Wijayati MPD, untuk terus berlatih kelas acting selama kurang lebih hampir 2 bulan dan hebat luar biasa. Ada uang jalan, itu prinsipnya ya, sehingga kita tidak berpikir untuk materi, tapi lebih kepada apa yang bisa kita berikan untuk wilayah kita. Apa yang bisa kita berikan untuk mengangkat wilayah kita, ini yang kita perkuat ya. Kemudian kita ada sarana prasarana ya, ada Bapak Teoli ya, dan RT 8 ya. Ini masuk di sini. Ini saya mohon maaf ini ada divisi usaha dan bisnis. Dirasa perlu karena nantinya di tempat tersebut itu akan ada, kita akan, jadi kalau bapak punya, ada warga yang memang mempunyai kemampuan untuk membuat makanan baik atau kuliner maupun non kuliner yang memang itu makanan atau barang yang khas Betawi Depok, silakan. Jadi kita harus mulai mendata, karena kalau bukan kita yang memajukan siapa lagi ya Pak? Kita ini pembangunan di wilayah kita. Kemudian ada usaha dan bisnis di sini, ada Kang Dedi Rohimat yang punya saung Kang Dedi. Itu bukan orang Betawi juga, tapi mau gabung ke kita gitu ya, mau memajukan kita di sini. Gitu. Jadi kalau sudah orang luar Duren 1000 aja mau memajukan, apalagi orang Duren 1000, begitu ya Pak RW? Ya. Pak RW bos, oke nggak? Oke ya? Iya, jadi harus malu kalau dari luar aja kita mau memajukan, kalau kita yang orang sendiri malah nggak memajukan, repot nih urusannya. Ya. Kemudian ada divisi sosial dan agama, Pak Ustadz Makmun ya? Ada nggak? Udah datang belum? Oh, Ustadz Maman ya, salah saya. Oke, ini baru divisi yang ada. Sangat menarik apa yang tadi dipresentasikan oleh sekretaris Bunda Rahma berkaitan dengan pemaparan kampung budaya Betawi Depok yang alhamdulillah lokasinya ini ada di RW 08 Kelurahan Duren 1000. Mungkin saya sedikit memberikan alasan mengapa lokasi RW 08 seperti yang saya sudah sampaikan pada saat acara halal bihalal di rumah Bapak Uki ya. Pada saat saya dilantik menjadi lurah tanggal 31 Desember 2018, seminggu kemudian saya mengunjungi beberapa tokoh yang ada di wilayah Kelurahan Duren 1000,
termasuk yang saya kunjungi adalah Bapak Haji Rosyidi. Pada saat saya hadir di rumah beliau, ada ketertarikan saya untuk mengangkat potensi yang ada di Bapak Haji Rosyidi, terutama di rumahnya. Banyak sekali barang-barang antik yang umurnya mungkin sudah sampai ada yang ratusan tahun ya. Itu masih beliau simpan di rumahnya. Dan beliau pun saya masih tertantang. Ada statement beliau menyatakan bahwa berapa kali ganti wali kota, berapa kali ganti camat, berapa kali ganti lurah, belum ada yang melirik beliau. Ya, belum ada yang melirik beliau. Artinya beliau sudah mempunyai inovasi, sudah mempunyai kreativitas, tapi belum ada yang melirik mengangkat beliau. Saya pada saat itu berjanji, insya Allah Pak, akan saya angkat apa yang Bapak miliki, dan beliau menamakan pada saat itu Betawi Ora ya. Dan beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan dari event ya Pak, mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kota. Beliau selalu saya ikut sertakan, dan alhamdulillah bertahap Bapak Yusri dikenal bukan hanya di wilayah Don Seribu, tapi sudah dikenal dan disegani bahkan tokoh-tokoh yang ada di Kota Depok. Bahkan wali kota sendiri sudah sangat kenal saya dengan beliau. Ya. Nah, setelah beliau diperkenalkan, ya, saya berpikir saya jadi lurah, saya diberikan amanah oleh wali kota Depok bukan hanya sebagai pelayan masyarakat, melayani masyarakat, tapi saya harus mempunyai inovasi yang bisa dikembangkan di Don Seribu. Mulai dari PKK-nya saya angkat, kelihatannya memang ibarat dorong mobil mogok. Ya, artinya saya mencoba angkat PKK-nya ini, kurang mendapat dukungan dari kader-kader yang di Don Seribu. Saya mau angkat kulinernya ya melalui asosiasi UMKM-nya. Ini pun saya melihat masih banyak tantangan-tantangan ya. Banyak di Don Seribu itu UKM menjamur tapi belum memiliki izin usahanya, IPRT-nya. Sementara mungkin target saya jadi lurah Don Seribu itu harus terukur ya. Artinya dalam jangka waktu mungkin sekian tahun ya. Kalau kepala desa itu kan 6 tahun ya. Kalau lurah itu tidak dibatasi, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Dan saya targetkan maksimal 3 tahun di wilayah Don Seribu. Sekarang ini saya sudah 1,5 tahun menjabat di wilayah Don Seribu. Tapi saya baru bisa melaksanakan soft opening nih, soft opening pada malam hari ini berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Bunda Rahma, pemaparan tentang kampung budaya. 1,5 tahun ke depan, saya harus sudah bisa membentuk suatu kawasan, suatu kampung sesuai dengan namanya, Kampung Budaya Betawi Depok. Ya. Yang ada di pikiran saya, ya, tentang Kampung Budaya Depok ini saya berharap bahwa miniaturnya Betawi Depok zaman dulu ini ada di wilayah RW 08 dan sekitarnya. Ya, kalau bisa bicara sekelurahan Don Seribu nanti mau terlalu muluk karena memang butuh proses waktu yang mungkin 5-10 tahun ya. Artinya saya mencoba membangun satu kawasan wilayah RW 08 juga nanti di dalamnya ada kesamaan elok ya. Ini menjadi kampung budaya. Mulai dari rumahnya, pakaiannya, bahasanya, masakannya, kulinernya, ini harus mencerminkan budaya Betawi tempo dulu. Ya. Kalau Jakarta punya namanya satu babakan, nah ya,
satu babakan. Depok ini nanti punya kampung budaya yang ada di Seribu. Ini yang menjadi target saya, ya. Depok dikenal dengan kampung budayanya Durian Seribu. Kita setuju nggak Pak? Ini belum dimiliki oleh kelurahan lain. Belum ada dari 63 kelurahan, belum ada satu kelurahan pun yang mempunyai inovasi kampung budaya. Ya, artinya saya berterima kasih ini kepada Bunda Rahma, Mas Bagong. Ini kalau kita harus bayar beliau ini nggak ternilai nih. Kalau ini konsultan saya, Bunda Rahma, Mas Bagong, ya. Ini juga saudara-saudara dari Gunung Sindur. Ini sangat luar biasa, ya. Ini juga bagian dari, saya menganggap ini warga kehormatan Durian Seribu, ya. Walaupun KTP Gunung Sindur, tapi sudah banyak berkontribusi untuk membangun kampung budaya. Jadi kalau saya berikan gelar warga kehormatan Durian Seribu, ya. Artinya jangan merasa asing, ya. Juga saya berharap kepada Bapak-Bapak RW, Bapak RT, artinya ini adalah bagian dari keluarga kita, teman-teman yang dari, kalau tadi bilangnya ex Rendang Mayang, ya. Iya, karena nanti beliau ini juga akan mengangkat kampung budaya Depok melalui sinemanya, melalui film-film yang nanti akan diproduksinya. Kita mulai dari Tanah Pasos Pasum, Kompleks Sawangan Elok, ya, yang ada luasnya kurang lebih 1237 meter. Kita, ya, artinya ini budaya yang sangat bagus, tapi sudah mulai tinggalkan yang kita kembangkan. Kemudian nanti masuk ke Gang Betawi Ora, ya Pak. Ya, masuk ke Gang Betawi Ora. Nanti dengan rumah Bapak Jarosidinya, ya, yang unik, ya. Kemudian nanti di situ Pak RW kita coba bangun rumah-rumah yang situ, walaupun tidak keseluruhan bermotif rumah Betawi, ya, minimal di sepak itu yang bergerigi, ya, di sepak yang bergerigi, dan bahasanya perlahan-lahan harus bahasa Betawi, ya. Jadi nggak ada istilah bahasa kota gitu. Ini Kelurahan Durian Seribu, ya, karena pada malam hari ini ditandai dengan kalau bahasanya itu ini sebelum grand opening, ya, pra grand opening, pra pembukaan. Nanti kalau untuk pembukaannya, insya Allah nanti akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Depok. Pak RW juga di sini menyaksikan di sini kita istilahnya berikrar, ya, berikrar untuk memajukan kelurahan Durian Seribu. Oke, Pak RW silakan Pak. Ya, Udah, pegangin aja. wabil khusus kepada jajaran pengurus Kampung Budaya Betawi Depok. Apa yang tadi sudah disampaikan, didiskusikan, ini menjadi PR kita, dan saya berharap kita semua terus mensosialisasikan dan mengajak kepada warga masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan. Mungkin di RW 03, 02 ada kesenian, nanti masuk ke sini, masuk ke Kampung Budaya Betawi. Yang punya kuliner nanti masuk ke sini, ya. Jadi kita boleh punya taman herbal, tapi kita tidak bangga karena bukan hasil karya kita, ya. Tapi dengan kita mempunyai Kampung Budaya Betawi Depok, kita merasa bangga karena ini hasil karya kita. Ya, pada malam hari ini soft openingnya diawali dengan soft openingnya, ya. Setelah soft opening ini kita sama-sama bergerak, ya. Kita bersinergi dengan Kampung Budaya Betawi Depok pimpinan Bapak Jarosidi, artinya 24 jam apapun kita harus siap untuk mendukung program-program dari Kampung Budaya Betawi Depok pimpinan Haji Rosidi. Dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Soft opening dan karantina RKBD acting class saya nyatakan dibuka. Bila topik saya todong doanya nih Pak Ustadz ya buat kita nih tim RKBD, mudah-mudahan dilancarkan ya, nggak terlalu banyak cut-cutnya ya. Sayyidina Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam yang penuh dengan keberkahan ini tiada lain harapan kami ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami sebanyak apapun senista sekelam, apapun dosa masa lalu kami ya Allah. Juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudari kami ya Allah, sayangilah mereka, terutama orang tua kami. Andaikan masih ada ya Rabb, tolong panjangkan umurnya dalam taat kepadamu. Andaikan sudah tiada, ampuni semua dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya dan terangi kuburnya, jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Jadikanlah kami hamba yang selalu patuh dan taat atas segala perintahmu, berbakti kepada kedua orang tua kami, gampangkan dalam segala urusan kami ya Allah, usaha kami ya Allah, cita-cita kami ya Allah, sukseskan ya Rabb. Juga senantiasa Engkau limpahkan selalu rizki kepada diri kami, rizki yang halal, yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat ini kami akan membangun sebuah usaha kegiatan yang kami cita-citakan ya Allah. Kami memohon sukseskan ya Allah, lancarkan ya Allah, jangan Engkau berikan kami halangan rintangan yang sulit ya Allah. Ya Allah kabulkan doa kami, ya Allah kabulkan rencana kami, sukseskan rencana kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadikan putra putri kami putra putri saleh salihah, dan andaikan Engkau akhiri hidup kami ya Rabb, akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Di sini biar dapat minumnya.